Pengen tahu banyak tentang bantuan untuk UMKM tahun 2001? Simak ya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you. Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi sama aku Heni di channel aku Pringgondani. Oh ya, kalian udah tahu bagaimana cara dapetin BPUM Usaha Mikro 2021? Nah, sebelumnya aku jelasin dulu ya, bahwa program bantuan bagi pelaku usaha mikro adalah salah satu strategi pemerintah untuk membantu usaha mikro agar bertahan dan bangkit di tengah pandemi COVID. Iklan dulu ya. Aku tuh punya usaha namanya Teras Pringgondani, yaitu toko jamu online, jamu tradisional, tapi rasanya kekinian loh. Dalamnya itu ada minuman cair dan juga ada serbak kelor dan bubuk jahe. Untuk lemongrassnya itu udah BPUM, ya kan? Kunyit asemnya lagi proses. Nah, ada juga kelor celup isi 20 dan 10, ada juga jahe bubuk dan kelor tubruk sama kelor bubuk. Itu semuanya sudah PIRT. Jangan lupa hubungi nomor tersebut ya. Ayo, order ya. Sekarang kita mulai bahas ya. Siapa saja lembaga penyalurnya, yaitu BUMN, BUMD, dan PT Pos Indonesia yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah. Lalu apakah ada biaya administrasinya? Enggak ada ya. Jadi BPUM itu tidak dikenakan untuk biaya administrasi. Terus bantuan pelaku usaha mikro itu kita wajib mengembalikan enggak sih? Enggak ya, karena BPUM itu bukan pinjaman. Jadi itu dikasih cuma-cuma. Berapa sih dapatnya? Untuk tahun 2021 itu 1,2 ya. Kalau tahun 2020 itu dulu 2,4. Tapi alhamdulillah 1,2 juga ya. Terus siapa aja yang berhak? Tentunya warga Indonesia, ya kan. Terus punya KTP elektronik, terus punya usaha mikro, dan yang jelas bukan ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN dan BUMD itu nggak boleh ya. Sama tidak sedang menerima KUR. KUR di sini adalah pinjaman dari bank negara. Maksudnya bank BRI ya biasanya. Penyalur KUR itu BRI, soalnya KUR itu kredit usaha rakyat. Kalau kalian udah punya KUR, kalian tidak bisa ngajuin, oke? Dan yang terpenting adalah harus ada lembaga yang mengusulkan bahwa kamu itu berhak dapet. Siapa lembaga pengusulnya? Yang jelas salah satunya adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro di masing-masing kota. Kalau kalian di Kota Depok berarti ngajuinnya ke DKUM Kota Depok, ya kan. Nah, itu tuh ada juga yang dikoordinasi dari kelurahan, ya kan, dari masing-masing kelurahan. Misalkan di kelurahan itu ada komunitas UMKM-nya, kumpulkan ke ketua UMKM kelurahan. Nah, nanti sama ketua UMKM kelurahan diserahkan di kecamatan. Nanti di kecamatan itu ada bidangnya sendiri begitu. Terus kalau yang tahun 2020 boleh dapat lagi nggak sih di tahun 2021? Itu boleh ya, itu ada peraturan pemerintahnya, cuman aku lupa nomor berapa. Terus bagaimana sih cara mengaksesnya? Biasanya DKUM di tingkat kabupaten kota itu membuat formulirnya. Mereka akan menyebarkan link di komunitas-komunitas UKM. Nanti kalian tinggal klik lalu isi-isi, ya kan, semuanya sesuai KTP ya, nomor induk KTP-nya, terus nomor KK, nama lengkap dan lain-lainnya itu. Sama jangan lupa siapin NIB dan IUMK. Kalau dulu itu SKU ya, kalau sekarang itu NIB dan IUMK. Itu cara buatnya gimana, itu bisa online ya. Kalian bisa klik di oss.go.id. Nah, buat kalian yang pengen tahu bagaimana caranya bisa cek di channel aku, ada nanti aku taruh di deskripsi ya.
Dan 1,2 itu diberikan ke kitanya itu nggak dicicil ya, tapi diberikan langsung 1,2 jumlahnya tanpa ada potongan. Palingan cuman kita harus nyisain 50.000 itu di tabungan, karena kan nanti ketika kita dapat itu kita dibukakan tabungan oleh BRI, karena kan lembaga penyalurnya itu BRI ya. Dan bagaimana sih cara kita tahu kalau kita itu dapat bantuan? Itu kita bisa cek di link BRI. Nanti aku taruh di deskripsi juga link BRI-nya itu apa, kalau untuk ngecek kita tuh dapat bantuan atau enggak. Nah, itu kita cukup memasukkan nomor KTP kita nanti di link tersebut. Jadi kalau kalian masukkan terus kalian ternyata terdaftar, ya kalian tinggal nanti datang ke BRI untuk mencairkan gitu. Apa aja sih yang harus dibawa? Ya tentunya bawa KTP, dan biasanya harus bawa foto foto produk dan NIB-nya ya ditunjukkan. Itu sebagai bukti bahwa kita memang punya usaha gitu. Jadi buat kalian yang nggak punya rekening tabungan itu tenang, nanti kalian akan dibuatkan tabungan, maksudnya dibuatkan rekening ya oleh si penyalur, dalam hal ini adalah BRI ya. Jadi nanti kalian dibuatkan rekening BRI. Dan bagaimana sih kalau pelaku usaha mikronya ini alamat usaha dan KTP-nya itu berbeda? Ya, kalian bisa melampirkan surat domisili usaha. Jadi ngajuinnya ke DKUM yang sesuai KTP atau yang domisili usaha. Kalau berdasarkan info yang ada di layar ini, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili yang berbeda dapat menyesuaikan dengan domisili usaha. Artinya kita ngajuinnya ke DKUM yang domisili usaha kita di mana. Kalau domisili usaha kita di Depok, berarti kita ngajuinnya di Depok gitu kali ya. Cuman biar jelasnya kalian lebih baik tanya langsung aja nanti ke DKUM-nya gitu. Oke, kalau saran aku sih mendingan ngajuin ke DKUM yang sesuai KTP ya, dan nanti tinggal melampirkan surat keterangan domisili usaha, SKDU jadinya. Tapi kan SKU dan SKDU itu kan dulu ya gitu. Kalau sekarang itu SKU itu diganti dengan NIB dan IUMK itu tadi. Jadi mereka itu kalau udah dapat kalau kita ngurus NIB itu akan otomatis dapat IUMK. Jadi kayaknya sih harus di DKUM sesuai KTP deh. Tapi ya kurang tahu juga, kalau aku salah mohon dikoreksi aja ya di komentar ya gitu. Bantu teman-teman yang lain, oke? Kalau bukan pelaku usaha boleh nggak, berhak nggak dapat bantuan? Ya enggak lah, nggak bisa. Kan ini judulnya aja udah bantuan untuk UMKM kan gitu. Jadi dalam peraturan Menteri Koperasi pun ada siapa yang berhak itu ya UMKM gitu, dan harus ada lembaga pengusulnya yaitu DKUM salah satunya. DKUM tingkat kabupaten atau kota di tempat kalian tinggal masing-masing itu adalah pengusulnya ya, itu pengusul yang resmi gitu. Cuman sih kalau yang tahun 2020 itu konon kabarnya itu ada juga yang dari Pegadaian gitu, terus ada juga yang dari BRI langsung gitu yang mengusulkan untuk yang saldonya itu di bawah 2 juta. Kalau yang 2021 ini sih info yang aku dapat seperti itu. Pengusulnya ya Dinas Koperasi dan UKM di tingkat kabupaten atau kota gitu. Kalau aku karena aku tinggal di Depok, jadi ya di DKUM Kota Depok gitu, di wali kota, di gedung gedung Baleka lantai 7 gitu. Nanti yang beliau yang mengusulkan, beliau yang di sana yang mengusulkan gitu. Jadi kalau
anggota UMKM Kelurahan Meruyungsi dikoordinir oleh ketuanya, lalu nanti dikumpulkan di kecamatan, lalu oleh pihak kecamatan itu diserahkan ke DKUM Kota Depok gitu di Wali Kota, lantai 7. Sekian penjelasan dari aku, thank you udah nonton. Jangan lupa follow IG usahaku Tiras Prenggundani. Terus video ini di like, di share, dan di subscribe. Bye.